Hai semuanya, kembali lagi dan yep teman-teman, apa yang baru dari studio kita lagi teman-teman? Ini ya, monitor ini teman-teman ya. Jadi ini adalah monitor yang kita baru upgrade, baru bikin, makanya saya cukup lama tidak membuat video dan juga memberikan signal buat Anda semuanya, karena layar-layar ini kita persiapkan buat trading bareng untuk teman-teman di dalam member BTC APP. Jadi kita perlu analisa lebih detail teman-teman. Jadi kemarin kita kerjain ini semuanya ya. Cukup banyak settingan, terus upgrade komputer juga kita lakukan, dan sebagainya. Jadi saya cukup lama tidak membuat video. Mohon maaf dulu, dan juga Anda yang sudah request untuk signal-signal, belum sempat kita bikin. Jadi mulai hari ini kita akan bikinkan untuk Anda kembali. Dan ini adalah salah satu komen dari video sebelumnya yang sudah 9 hari yang lalu. Ya, baru sempat saya bikin. Jadi mohon maaf banget teman-teman ya. Dan kita akan melakukan analisa dengan koin yang begitu banyak yang di-request. Kalau nggak salah mulai dari Mudeng, ada Fatcoin, ada Popcat, kemudian ada Ondo, ada PP, dan sebagainya. Dan time frame yang di-request adalah time frame 1 day. Jadi kemungkinan besar ini mau invest nih atau mau di hold mungkin sampai beberapa bulan baru di PP ya. Karena time frame-nya yang di-request adalah time frame 1 day ya. Jadi kita bikinkan nggak apa-apa untuk Anda semuanya ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, saya ingin ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC APP ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC APP ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC APP ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC APP ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC APP, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC APP. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda saat ini sudah muncul. Jadi ini adalah koin Mudeng dengan time frame 1 day ya. Dan untuk exchanger-nya saya menggunakan beberapa. Jadi ada Bitget, ada Binance, dan sebagainya. Ya, jadi kita pakai beberapa teman-teman. Nanti kita akan melakukan analisa pada beberapa koin. Karena request-nya adalah beberapa koin, nggak cuma 1 koin aja. Jadi teman-teman bisa lihat nanti. Time frame-nya 1 day teman-teman. Sesuai dengan request dari Anda. Ya. Jadi ini lebih cocok kepada teman-teman yang pengen beli koin lalu kemudian invest untuk jangka yang agak lebih panjang ya. Dan TP-nya mungkin beberapa bulan lah kalau saya bilang. Kalau misalkan kita mau analisa dengan time frame yang besar teman-teman ya. Oke, kita akan mulai pertama dengan Mudeng dulu ya. Dan ini adalah koin yang
sebelumnya perform bagus banget ya. Saya tidak review tentang koinnya teman-teman karena saya akan bikin terpisah untuk review koin. Jadi kita lebih kepada signal untuk Anda pengen trading maupun invest teman-teman ya. Nah, Mudeng ini koin yang sudah sempat turun jauh ya. Dropnya itu sampai dari yang paling atas di sini turun sampai 90 sekian persen ya sebelumnya ya. Lihat, ini dropnya lumayan dalam teman-teman ya. Lalu akhirnya bisa pump balik naik ke sini ya. Jadi ini yang sebelumnya dia ke sini terus kemudian dia berhasil pump lagi ya. Tapi memang pergerakan ini kan pergerakan yang kalau kita mau ngikutin based on market structure ini agak sulit teman-teman ya. Tapi ya kita bisa ambil yang dari sini dulu aja ya nanti ya. Oke, kita lihat ya, akhirnya dia berhasil pumping ya, dan ini koin yang ada di chain-nya Solana ya teman-teman ya. Dia berhasil pumping dari terbawah naik sampai ke atas ini ya. Sorry, saya salah ya. Salah klik ya. Nah, dari bawah sini, ya akhirnya berhasil pumping sampai ke sini dan naik sampai 800 sampai 900% ya. Lalu kalau berdasarkan sebenarnya pumpingnya ini sebenarnya udah cukup tinggi ya teman-teman. Ini time frame daily, jadi pumpingnya itu cukup tinggi ya. Jadi harusnya sih ini sudah mulai membentuk pola pergerakan naik ya. Jadi pergerakan dia itu harusnya memang kalau misalkan mau naik ya, dia akan membuat polanya itu seperti ini nih. Dari bawah sini ya naik ke atas, terus kemudian membuat yang namanya higher low lagi, baru nanti akan membuat higher high yang baru ya. Dan kemungkinan besar market baru bisa akan pulih itu bulan Juni ini, Agustus, dan seterusnya sampai dengan akhir tahun. Jadi saya sih punya feeling bagus kalau beberapa koin itu bakal akan terbang sampai dengan akhir tahun mendatang ya. Jadi untuk Mudeng juga termasuk mungkin salah satunya ya. Dan kita bisa lihat menggunakan Fibonacci ya, ini sudah sentuh juga area yang jadi area untuk kita buy teman-teman. Oh sorry, salah setupnya yang ini ya. Oke, nah ini sudah masuk area buy sebenarnya ya, dari Mudeng ini sudah masuk area buy. Sebelumnya di sini sempat naik ya, harusnya kita bisa buy di area sini ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih masuk area buy. Dan kebetulan saya udah pernah review koin ini, jadi koin ini cukup bagus untuk di-invest versi saya teman-teman ya. Secara subjektif tentunya dari saya pribadi ya. Jadi boleh nggak Mudeng untuk kita masuk melakukan buy? Menurut saya boleh karena kita akan ngejar di all time high-nya yang bagian atas sini ya. Jadi harganya itu di kisaran harga 0,7 ya. Sekarang ada di 0,17 ya. Jadi masih bisa pump ya 500% atau 5 kali lipatnya dari harga sekarang itu untuk ngejar ke all time high itu masih bisa, masih memungkinkan ya. Jadi untuk Mudeng sendiri ini sudah boleh buy teman-teman, dan untuk signalnya sendiri ini bakal teman-teman bisa buy itu di range area yang ini 0,22 sampai dengan 0,08 ya, tapi 0,08 itu sudah sepertinya tidak akan terbentuk lagi, jadi kemungkinan besar itu teman-teman bisa bermain di 0,22 sampai dengan 0,15 ya. Jadi area entry-nya untuk koin Mudeng itu ada di entry price ya teman-teman. Maaf ya, entry price-nya itu ada di entry price itu ada di 0,22 sampai dengan 0,15 dolar ya, ini kalau kebesaran ya. Nah, jadi ini adalah area entry-nya teman-teman. Untuk TP-nya ini bisa ngejar kali mungkin ke sekitaran sini ya, di bawah sini lah, 0,5 itu bisa dapat ya. Jadi TP-nya itu di atas 0,5 ya. TP itu di 0,5 ke atas ya, atau saya kasih tanda ini ya, lebih besar ya. Dan untuk stop loss-nya, nah koin ini sebenarnya kalau kita menggunakan stop loss ini kurang oke menurut saya teman-teman. Karena based on review juga saya udah pernah review koinnya, jadi sayang banget kalau Anda menerapkan stop loss di trading yang pakai one day ya atau daily ya. Karena apa? Karena ini lebih cocok ke investment bukan ke trading ya. Jadi untuk Anda yang pengen invest, ini cut loss pada koin ini menurut saya sih kurang oke. Ya, tapi kalau Anda bilang, Pak, tapi kan tetap harus ada cut loss misalkan sampai kalau kita nggak sesuai nih, ya kan? Oke, kalau menurut Anda yang pengen untuk melakukan cut loss pada koin ini, maka SL-nya menurut saya bisa ada di 0,0 di bawah sini teman-teman ya, 0,08 aja kita pakai ya. Tapi ya saya tidak terlalu rekomendasi sebenarnya karena ya itu again ya, koin yang sudah
punya review yang bagus, yang sebelumnya saya udah pernah review koin ini, ya menurut saya sayang aja kalau Anda melakukan SL pada koinnya, karena koin ini berpotensi untuk bisa pump cukup lumayan. Ya, ini adalah signal trading ini adalah signal invest ya buat Anda yang pengen beli koin Mudeng dengan time frame 1 hari. Ya, kita lanjut ke koin nomor 2 yang sudah Anda request juga ya. Nah, ini koin nomor 2 ini juga sudah pernah saya analisa, time frame juga, waktu itu saya lupa pakai time frame berapa, ya. Tapi kalau kita lihat di sini sih udah kelihatan ya. Ini batas bawah berhasil dia break, ya. Tapi secara gambaran besarnya, ini batas buy-nya kita hapus dulu, ya. Batas bawah kita hapus dulu, teman-teman, ya. Nah, ini sudah membuat, kalau di sini dia membuat pergerakan turun untuk Fatcoin-nya, ya. Fatcoin itu pergerakan turun yang sedang dibentuk oleh market structure-nya, ya, dan ini kemungkinan besar sampai sini aja, ya. Nah, ini berhasil break ya sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya kan dia trennya terus-menerus tren naik, dan akhirnya terbentuklah tren turun di area sini. Tapi ini kayaknya nggak bakal begitu kuat sih kalau saya bilang, ya. Jadi Fatcoin ini punya potensi untuk bisa ngejar ke area atas sini juga, area all time high-nya juga, ya. Nah, kita lihat di sini, dan ini koin yang juga sudah pernah saya analisa. Dan harusnya koin ini punya potensial untuk bisa pump dan melebihi dari all time high yang sebelumnya, ya. Jadi ini bisa ngejar ke area sini lah. Jadi area entry-nya itu bakal di harga berapa aja sih? Kita boleh ambil dari, karena ini time frame besar, ya saya bisa ambil yang cukup bawah dari sini, ya sampai atasnya di sini, ya. Nah, saya taruh di sini deh, ya. Nah, sekitaran sini ya. Dan ini masuk ke area entry, ya. Jadi sekarang kita bisa entry untuk beli koin Fatcoin itu bisa di entry price, ya itu bisa di range harga tadi di 1,09 sampai dengan 0,75. Nah, ini ada area entry yang menurut saya cukup oke untuk koin Fatcoin, teman-teman, ya. Kalau misalkan dia turun lagi sih, no suggest untuk beli koin ini lagi. Tapi ya, harusnya sih itu udah cukup bagus, ya. Untuk area TP-nya, ini bisa ngejar ke area tertingginya. Saya akan ambil di bawah sini aja, nggak usah terlalu pas, ya. Jadi bisa di 2,07, teman-teman. Ya, ini adalah area untuk TP pada Fatcoin. 0,27, ya bisa di atasnya, ya. Tapi ya kita bisa ambil area 0,27. Jadi kalau market itu balik arah, teman-teman bisa TP di 0,27. Nah, untuk stop loss-nya bagaimana? Jadi kalau misalnya maksa untuk stop loss pada Fatcoin, Fatcoin juga termasuk salah satu koin yang cukup perform bagus, teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan dia masih, dan akhirnya dia turun, teman-teman, menurut saya stop loss itu harusnya teman-teman bisa taruh di bawah, ini harus di bawah lagi. Berarti di sekitaran sini, ya, di 0,3 lah, 0,35, teman-teman. Ya. Ini area stop loss-nya itu ada di 0,35, sebentar ya. Nah, SL-nya itu di 0,35 ke bawah. Ya, under 0,3. Ini kayaknya saya ada salah deh, teman-teman. Maaf ya. Ini untuk TP-nya, oh maaf, sorry. Bukan di situ ya, di 2,7 tadi ya. Untuk TP-nya itu kita sini aja kali ya. Oh, sini aja lah ya. Jadi 2,0 aja, teman-teman. Ini salah. Saya salah, maaf. Ini sekitar 2,0 ya. 2,00. Ya, ini area TP dan area SL itu bisa di 0,35 seandainya teman-teman maksa untuk melakukan stop loss pada koin ini. Fatcoin juga termasuk salah satu yang cukup bagus ya, teman-teman. Jadi sayang banget kalau Anda melakukan stop loss pada koin ini karena performnya juga cukup lumayan ya. Kita lanjut ke koin yang ketiga adalah koin MOG, teman-teman. Ya, ini yang di request juga. Dan ini sebelumnya sudah pernah kita buat analisa juga. Dan ini berhasil nggak nyampe ya, nggak nyampe. Ternyata ini tidak berhasil membuat pergerakan naik lagi, tapi justru membuat pergerakan turun di sini. Ya, oke, kita lihat dulu. Ini ada areanya dan ini di break ya. Berarti ini kita hapus dulu ya, teman-teman ya. Ini di break ya, teman-teman ya, berhasil di break. Jadi market dari yang paling atas ini, terus kemudian turun, dia break bawah, ya dia break sampai sini, terus membuat lower high lagi di sini, break lagi bawah,
dan sekarang sedang membentuk lower high yang baru, tapi saya berharap ini bisa passing ya, karena ada area supply zone di sekitaran sini yang harus dilewati oleh koinnya. Saat ini harga koin emoji sedang menuju ke area supply ya. Dan kalau kita mengambil yang lebih panjang ya teman-teman ya, lebih panjang artinya di sini, sekitaran sini ya, saya clear dulu ya, remove dulu semuanya. Dan kita lihat ya, kita kalau ambil lebih panjang, ini bakal masuk nih, masuk ke area untuk dia membentuk area lower high terus menuju ke higher high ya. Sorry, higher low ya teman-teman ya. Dia menuju ke higher high yang baru. Jadi seandainya dia bentuk betul nanti dia terus naik, maka ini akan melewati area sini dan akan menciptakan yang namanya change of character terbentuk di sini time frame daily ya. Kalau compare ke sini nggak bisa, jadi harusnya bisa ke sini ya. Dan sebenarnya change of character sudah terjadi di sini sih ya. Ini berarti lebih ke BOS ya teman-teman ya. Kita bisa set di BOS line aja nanti ya. Jadi ya kalau untuk MOG ini juga cukup oke ya. Koinnya cukup oke, tapi nggak sebagus dari yang dua tadi, yang Mudeng dan Fatcoin ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau masuk ke market koin MOG ini juga bisa. Ini ada price range-nya di sekitaran sini ya. Saya buka dulu setup-nya. Nah, untuk signal buat Anda entry atau beli di koin ini ya, dan TP nanti lebih gede lagi, ini bisa masuk di harga ini teman-teman ya. Jadi entry price-nya teman-teman bisa masuk di ini nolnya banyak ya, 0,012345, 12345, 10257 ya. Ini saya taruh di bawah aja kali ya, karena terlalu panjang ya teman-teman ya. Sampai dengan 0,0-nya juga sebentar, ini 0-nya 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di harga 7327 ya. Nah, harusnya sih market tidak akan lewati itu lagi, dan sekarang berada di atas dari 10257, sekarang ada di 11404 ya. Artinya sebenarnya kalau untuk entry di koin ini lagi sudah di atas harga yang direkomendasikan oleh Fibonacci-nya ya. Nah, untuk TP-nya menurut saya bisa tinggi ya. Terus SL-nya harusnya tidak melewati batas ini, tapi kita bisa ambil yang ini. Ya, ini 0,0-nya 6 kali ya. 0,0-nya 6 kali. Ya, lalu kemudian harganya sih di, sorry, saya nggak kelihatan teman-teman ya. Ini harganya kurang jelas nih. Harganya di 4446 ya. Ini area stop loss untuk koinnya. Cancel. 4446 ya. Nah, ini area stop loss-nya kalau memang mau Anda cut loss pada koin ini ya. Untuk TP-nya sendiri saya rasa bisa ngincar di harga yang cukup tinggi ya. Sebelum kita cek dulu, MOG itu paling tinggi. Nah, mungkin ini bisa jadi opsi pertama ya, di 29494. Nah, ini untuk TP-nya itu bisa di 0,0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 2, tadi 2 berapa ya teman-teman? 29659. 29659. Nah, ini adalah area TP yang tentu bisa pertimbangkan. Lalu kemudian kalau misalnya market masih naik, bisa ngejar TP yang lebih tinggi di yang 40724 ya untuk koin MOG ya. Oke, ini based on time frame daily ya teman-teman ya, analisanya. Jadi ini lebih kepada teman-teman yang pengen invest pada koin ya. Oke, lalu kemudian di koin Popcat teman-teman ya. Nah, koin Popcat juga sebelumnya saya pernah analisa ya sudah ya. Tapi ini udah lewat ya, kita skip aja lah kalau kayak gitu. Karena sudah lewat juga. Drawingnya kita hapus dulu. Nah, Popcat itu hampir sama dengan yang lain ya. Ini sempat drop cukup lumayan, tapi sudah akhirnya berhasil nge-break lagi bawah sini dan membuat tren naik, tapi sekarang sedang membentuk tren turun ya. Tren turunnya cukup kuat terbaca di sini, dan untuk Popcat sebenarnya tidak terlalu oke ya teman-teman ya. Nih, tuh lihat. Dan ya mudah-mudahan tidak turun ya, mudah-mudahan tidak turun. Sebelumnya tren naik, tapi akhirnya berhasil dia membentuk tren turun, dan ini cukup lumayan
ngeri sebenarnya kalau beli koin ini. Ya, kita lihat ya. Dan ini memang masuk ke area untuk buy. Ya, kalau Anda memang mau apa ya namanya, diversifikasi beberapa meme coin, ya ini mungkin boleh, tapi jangan terlalu besar masuk ke dalam coin PopCap ini, teman-teman. Ya, karena berdasarkan pergerakannya dia turunnya cukup lumayan. Jadi better jangan terlalu banyak. Masih lebih bagus Mudeng dan Fatcoin tadi ya. MOG masih cukup lumayan, teman-teman. Ya. Oke, untuk PopCap sendiri kalau misalkan mau masuk, mau buy, itu enaknya di harga berapa? Kita cek dulu ya. Oke, entry price-nya, sorry, bukan entry point, itu bisa ambil di 0,4459 sampai dengan, kalau harga terbawahnya sudah terbentuk, berarti bisa 0,2 ya. Nah, ini bisa 0,2, tapi udah terbentuk ya. Kalau 0,32 masih di atasnya, jadi sebenarnya harga sekarang, harga entry untuk PopCap cukup oke, tapi jangan terlalu banyak. Dari beberapa koin yang teman-teman request untuk dianalisa, menurut saya PopCap jangan terlalu besar budget untuk teman-teman masuk. Ya, karena again ini meme coin dan ini sangat high risk sekali. Ya, jadi ini saya mungkin lebih rekomendasi itu di 0, harga sekarang masuk ya teman-teman ya, 0,32 lah ya. Ya, ini area untuk entry. Kemudian untuk stop loss-nya bisa taruh di area 0,2 sini ya. SL-nya bisa di 0,2. Untuk TP-nya, nah, I think bisa lebih tinggi ya. Kita lihat sebelumnya tertinggi mana. Oke, TP-nya itu bisa di area sini dulu ya. Kita jangan terlalu tinggi dulu teman-teman ya. 0,97 ini aja di area TP kita ya. Jadi 0,97 ini bisa jadi area TP-nya. Ya, di atas itu lebih bagus, berarti Anda harus pantau dulu marketnya, mudah-mudahan terus ikut naik. Ya, oke, ini untuk koin PopCap teman-teman ya. Lanjut itu ada PP teman-teman ya, karena kalau PP itu adalah koin yang kita analisa teman-teman, yang kita selalu analisa. Dan berdasarkan pergerakan harga sih sebenarnya PP ini sudah ada perubahan harganya, tapi saya sangat yakin PP ini akan bisa naik lagi dan akan membentuk pola tren naik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kenapa? Karena PP ini secara volume bagus, secara supply juga cukup oke banget, dan orang Indonesia banyak banget yang trading di koin PP ini. Ya, termasuk kita salah satunya, dan compounding kita juga menggunakan PP ini. Saya udah jelasin di video di kelas itu kenapa kita menggunakan PP sebagai koin yang kita tradingkan dan kita jadikan sebagai compounding ya. Intinya PP ini potensial banget, harga sekarang juga masuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen beli koin PP, terus pengen invest koin PP, misalkan sampai target di 0,2 atau 0,25, ya jangan lewat 0,3 teman-teman ya, karena agak sulit ya. Jadi di 0,2 menurut saya itu make sense untuk teman-teman TP di koin PP, karena itu 100% dari harga saat ini. Jadi PP saya mungkin tidak terlalu banyak kasih signal, karena ini kita udah hafal banget. Ya, intinya harga sekarang 0,0 seribuan, boleh nggak dibeli koin PP? Menurut saya sangat boleh sekali. Nanti teman-teman boleh TP di angka 2000-an ya, 2000 something ya nanti ya, 2000 pokoknya 2000-an lah ya. Jangan melebihi dari all time high-nya. All time high-nya itu di 2800. Jadi 0,04 kali 2800. Nah, itu jangan sampai ke situ. Intinya di atas 2000-an sudah bisa TP kalau Anda membeli koin PP itu dari sekarang ya. Itu untuk koin PP ya. Nah, terakhir itu adalah koin Ondo. Ya, koin Ondo kita lihat ya. Nah, Ondo ini trennya sama seperti yang lain. Ini pergerakannya tren turun, ya. Yang terbentuk di sini adalah pergerakan tren turun, teman-teman, ya. Nah, untuk sekarang ini marketnya sideways di sini dan masih belum shifting di sini, ya. Masih belum ada shifting. Jadi untuk Ondo sih, kayaknya sih bakal ngikutin yang lain juga sih. Jadi kalau teman-teman nanya, boleh nggak sih kita beli koin Ondo? Kalau misalkan kita bilang boleh, maka harga sekarang boleh kita beli nggak? Menurut saya juga sudah sangat boleh. Jadi di 0,8 atau di bawah itu 0,7 itu sangat boleh teman-teman membeli koin Ondo ini. Ini kita mengesampingkan yang namanya review koin dulu ya. Jadi kita benar-benar fokus hanya di bagian ini ya. Benar fokus hanya di bagian
tradingnya aja atau investmentnya aja. Jadi review koin kita tidak bahas teman-teman ya. Oke, jadi Ondo seperti itu sama dengan PP. Menurut saya harganya boleh masuk, walaupun kita nggak menggunakan Fibonacci pun ini boleh masuk teman-teman ya. Dari pergerakan harganya ini udah kelihatan banget ya. Oke, saya rasa itu ya udah semuanya koin yang di request dan sudah kita bantu analisa untuk time frame besarnya. Time frame besar itu nggak terlalu banyak analisa karena dia lebih kepada long term ya. Jadi kita bisa dapat gambaran besarnya dalam jangka yang singkat hanya dengan melihat pergerakan yang sederhana seperti ini ya. Oke, itu aja mungkin dari saya teman-teman untuk video kali ini, video analisa dan sesuai dengan request Anda untuk time frame 1 hari dan beberapa koin yang sudah Anda request ya. Nanti kita akan bikin video lagi, video signal lagi teman-teman. Ya mungkin bisa time frame-nya yang 1 hari lagi atau time frame-nya 1 jam sesuai dengan request Anda. Tapi di bawah 1 jam saya tidak terlalu anjurin karena ini kan kita perlu editing lalu kemudian nanti perlu di-upload ke YouTube jadi nggak bisa kalau time frame-nya terlalu pendek ya. Oke, itu aja dari saya dan saya pamit teman-teman. Thank you sudah request koin yang pengen dibantu analisa dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.